Belum. Tante Lili aja waktu itu yang ketemu Tante Billy aja udah besar atau masih kecil. Tepuk tangan buat Prilly. Nah yang banyak titik baliknya gitu loh. When I look back gitu ya, it's an ongoing journey, it's a very beautiful journey, it's Kalian aja ya, kita bekerja di industri yang cukup keras gitu ya. Aku di industri kreatif di mana kerjanya itu harus selalu kelihatan baik-baik aja di depan banyak semangatnya. Ini kebetulan banget baru semalam sebenarnya aku bocorin aja lah ya. Kalau rekan kerja itu semua penting dikasih batasan yang sehat dan kita harus mau mengkomunikasikannya dengan baik. Dan kadang kalau misalnya mungkin beberapa pihak yang nggak bisa diajak komunikasi dengan baik, aku rasa kita ini kan manusia itu kan energi being ya. Kita semua ini energi, semua makhluk. Kalian pernah ngerasain gak sih rasanya tuh kayak bangun pagi nggak ada semangat, kayak nggak semangat makan, nggak semangat bangun, nggak semangat kerja, nggak semangat ngapa-ngapain. Dan seminggu ini lagi aku rasain karena aku lagi burn out sama tanggung jawab yang lumayan besar dan banyak gitu ya. Dan titik baliknya itu selalu support system sih. Aku selalu mencari support system yang tepat yang bisa membangkitkan semangat aku gitu. Kalau pada cerita aku saat ini adalah sahabat aku. Jadi aku itu punya sahabat yang setiap hari aku kasih tahu kabar aku. Itu ada 2 orang gitu. Sahabat aku dari SMA sama sahabat aku yang ketemu di tempat kerja gitu. Dan mereka lah yang akhirnya tempat aku menuangkan segala kesedihan, rasa nggak semangat, atau dimana aku ngerasa lagi nggak full 100% gitu baterainya. Dan akhirnya mereka lah yang ingetin aku bahwa nggak apa-apa loh untuk lo tuh istirahat. Aku dulu people pleaser banget, tapi sekarang udah enggak. Jadi dan gara-gara film ini juga aku belajar kayaknya emang kita harus memberikan jarak ke orang-orang yang memang nggak tepat gitu ya untuk menerima kebaikan atau energi baik yang selama ini kita simpan gitu. Dengan aku menjadi orang yang seperti itu, orang malah tidak bisa melihat value yang aku punya di dalam diri aku. Jadinya mereka cenderung tuh menggampangkan gitu ya. Misalnya mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya sangat menyinggung, tapi daripada minta maaf, mereka akan kayak udah diemin aja, nanti juga Prilly baik-baik lagi gitu. Udah nggak apa-apa, nanti juga dia maafin kita lagi. Kita ngelawak-ngelawak aja, nanti juga dia ketawa lagi. Jadi aku sering ngerasa digampangkan gitu perasaannya karena aku kelihatan nggak pernah marah, nggak pernah ngebentak orang, iya-iya aja. Dan akhirnya setahun ini aku benar-benar aduh capek ya. Aku juga pengen orang tuh tahu kalau aku tuh bisa marah. Aku juga pengen orang tahu bahwa nggak oke loh untuk mereka melakukan hal-hal yang nggak baik ke aku. Terus akhirnya aku bikin film ini selain juga apa ya, sindiran untuk orang-orang yang suka memanipulasi kebaikan orang lain gitu ya. Dan setelah aku ngedit film ini, terus aku ngeliatin aku aja bisa menciptakan satu karakter yang punya resolusi terhadap dirinya sendiri. Berarti aku juga harus bisa punya resolusi terhadap diri aku. Jadi sekarang aku udah mulai belajar bilang enggak untuk hal-hal yang tidak membawa kedamaian ke hidup aku gitu. Jadi kayak oke, kalau misalnya ini nggak baik buat aku, nggak apa-apa bilang enggak. Dan bilang enggak itu bukan berarti kita jahat. Lebih jahat lagi kalau kita mengiyakan yang membuat kesehatan mental kita itu nggak sehat gitu. benar sekali. Tepuk tangan. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Rating film Prilly's version. Ketika berhenti di sini 2, menurut aku itu karakter yang paling susah dan menantang setelah film Budi Pekerti. Ya, Budi Pekerti 3. Setelah training gitu, jadi aku menyempatkan diri seminggu tuh harus ada, kalau lagi hektik banget seminggu sekali aku training free diving atau seminggu 3 kali.
Soalnya itu kan sekalian kita tuh breathing exercise, dan breathing exercise kan juga membantu banget untuk kita tuh bisa lebih tenang kan. Seperti yang tadi di trailer ada breathing exercise yang pakai jari. Nah kalau free diving tuh sebelum kita nyelam itu ada breathing exercise-nya dulu supaya kita bisa menahan nafas lebih lama. Nah itu akhirnya membantu aku untuk relax dan lebih cepat bisa tidur ya. Jadi kalau nggak free diving pasti aku tidurnya bisa begadang. Tapi kalau training karena badannya udah diistirahatkan, detak jantungnya juga nggak cepat gitu ya, lebih rileks, jadinya tidurnya juga lebih berkualitas gitu. Ya. Sebenarnya realignment merasa sedih atau gagal ya. Aku lebih sering mendem sih, karena ngerasa kadang nggak pingin kecewain keluarga aja, jadi lebih merasa sedih atau gagal ya. Aku lebih sering mendem sih, karena ngerasa kadang nggak pingin kecewain keluarga aja, jadi lebih bagaimanapun penanganannya, tapi pasti bisa sembuh gitu, luka apapun. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang merasa terluka atau merasa sedih atau merasa nggak baik-baik aja, percaya deh, itu pasti bisa teratasi. Dan carilah support system yang bisa membuat kamu lebih baik, dan carilah jalan yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik gitu. Seperti contohnya di saat kita ngerasa nggak baik-baik aja, mungkin kamu nulis, tulisan kamu bisa menjadi karya, atau kamu bikin video tersebut bisa menginspirasi orang lain nonton video kamu bisa juga akhirnya semangat. Dan itu tadi, setiap luka pasti bisa sembuh, dan boleh kalau sekali aja mau nangis, nggak apa-apa. Kita nggak harus kuat setiap hari. Tidak harus kuat setiap hari, dan luka pasti bisa sembuh. Oke. Terlalu banyak mendengarkan, aku jadi lupa kalau aku tuh punya masalah dan aku juga pengen didengarkan gitu. Tapi karena ngelihat teman-teman aku kayaknya udah banyak masalahnya, mereka gak usah cerita deh, jadinya dipendam. Dan akhirnya kejadian itulah yang menginspirasi aku membuat film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, karena aku ngerasa boleh kok kita untuk sekali-sekali nangis, dan gak apa-apa untuk rapuh gitu. Karena gak mungkin manusia itu kanvasnya warna-warni gitu. Kadang kita lagi abu-abu, lagi biru, lagi gelap, dan nggak apa-apa, siapa tahu kerapuhan itu bisa menginspirasi orang lain untuk bangkit gitu. Karena aku merasa tari adalah aku gitu. Dimana si tari ini dia tumbuh di lingkungan dan di keluarga yang patah. Bukan berarti keluarga aku patah ya, tapi kurang lebih kita tumbuh di lingkungan yang mungkin ada pengaruh-pengaruh tidak baik gitu ya. Akhirnya inner child-nya si tari ini terluka, dan akhirnya dia menjadi people pleaser. Jadi kalau orang yang inner child-nya terluka, menurut psikolog itu kita akan menjadi orang yang people pleaser atau tidak bisa ngomong enggak. Selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita. Selalu mendengarkan tapi tidak pernah berusaha untuk didengar karena selalu disimpan gitu ya, sakitnya, rapuhnya gitu. Nah, aku merasa tari itu adalah aku, karena aku bukan tipe yang gampang cerita, tapi selalu jadi tempat curhatnya teman-teman gitu ya. Jadi kalau ngedengerin tadi dokternya presentasi curhat di sekolah, itu aku sebagai orang yang selalu menampung curhatan teman-teman gitu ya, dan ngasih solusi.